Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dalam dialog khusus kita untuk edisi hari ini. Kita akan berbincang-bincang bagaimana potensi pengembangan herbal di Indonesia. Kita sama-sama mengetahui bahwa di dunia, tidak hanya di Indonesia, penyakit kanker sudah mengkhawatirkan dan sedang diuji dan dicari apa sebenarnya obat kanker ini. Nah, di studio kami telah hadir dua orang narasumber kita pada hari ini. Dari segi akademik kita akan membahas sedetail-detailnya bagaimana sebenarnya penemuan obat kanker ini yang telah dilakukan studi laboratorium oleh Dr. Nurmawati Sahroni MSc. Assalamualaikum Bu Nurmawati. Selamat datang di studio kami Bu. Bagaimana proses penemuan herbal yang bisa menyembuhkan kanker ini, Bu? Jadi kita lihat secara alamiah di sekeliling kita terdapat tumbuh-tumbuhan yang nenek moyang kita pun sudah pakai sebagai obatan daripada turun-temurun. Kalau kita tengok sejarah pun ketika Nabi Musa sakit perut, Allah memerintah dia mengambil daun. Kemudian Nabi Musa mengambil daun, ya dengan bertawakal kepada Allah, daun itu insya Allah boleh menjadi ubat. Jadi daripada itu kita lihat alam Indonesia yang penuh dengan bermacam-macam tumbuhan, kemudian kaya dengan adat tradisi yang menggunakan jamu daripada dulu turun-temurun, yang memang Allah sudah sediakan untuk kita untuk dibuat menjadi obat untuk kesihatan. Sebab Allah tak zalim, dia menurunkan penyakit tanpa menurunkan obatnya. Jadi dengan adanya itu, saya ubah pikiran untuk mencari bidang perubatan ini melalui perubatan tradisional yang kesan sampingannya hampir dikatakan tak ada, yaitu bidang herba. Jadi saya mula menceburi bidang ini tahun 92 di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, membuat kajian daripada serewangi untuk antivirus, anti kanser dan seterusnya. Kemudian saya teruskan ke PhD lagi juga bidang netra produk juga, yaitu di Universiti Putra Malaysia, yaitu mengkaji tanaman jemuju. Jadi saya cobalah meyakinkan diri untuk memulai untuk mengkaji ubat herba ni. Saya mulai dengan ubat kolesterol, akhirnya jadi sampai kepada menemukan obat kanker yang sekarang sudah banyak dikonsumsi oleh orang di Malaysia. Jadi berapa tahun proses ini Bu untuk meneliti sampai menemukan? Kalau untuk meneliti obat kanker ni, kalau kita uji daripada kajian dasar in vitro, in vivo, kemudian sampai clinical trial tu mungkin memakan masa 30 tahun. 30 tahun. Tapi sebab ini adalah ada sukarelawan yang kiranya datang kepada kita yang sudah ditolak oleh rumah sakit. Kita terus beri pesakit tu makan obat dan kita monitorlah dia punya keadaan kan. Kita tengok bagaimana perubahan keadaan penyakitnya sampai dia sehat. Kita teliti itu. Saya mulai dari tahun 1999 sampailah sekarang lebih kurang masuk 11 tahun. 11 tahun. Dan data-data itu saya sudah kumpul dan data-data itu pun sudah diteliti oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Dibilang kita akan lanjutkan kepada case study berikutnya dan untuk clinical trial. Dan saya yakin bahwa yang saya gunakan ini adalah obat herba yang tidak toksik, yang tidak ada kerugian pada manusia. Tidak ada efek samping. Ya, sesuai dengan ilmu saya sebagai seorang apoteker, saya gunakan untuk memformulasi obat ini yang sesuai untuk masyarakat. Pak Nurman ya Pak ya? Iya, dari Marpoyan. Marpoyan. Oke, bagaimana Pak Nurman? Iya, saya sudah coba ini obat herba Ibu dokter kita ini. Iya. Untuk penyakit asam urat. Jadi luar biasa Bu khasiatnya. Dan kebetulan saya waktu itu ke Malaysia jumpa beliau dan saya mendapatkan obat itu. Oh Bapak di Malaysia malah ini ya? Sangat bagus sekali. Iya. Tapi saya ingin bertanya nih Bu, boleh? Boleh, silakan Pak. Ya, ini masalah penyakit kanker dengan obat herba ini. Bagaimana nanti hasil yang telah dicapai dari pengobatan herba ini khusus untuk penyakit kanker, Bu? Oke, ya. Itu saja, terima kasih. Kalau obat kanker ini dari data yang saya himpun di Malaysia sejak tahun 99, kalau kanker itu tahap 1, tahap 2, 80% kita, minimal 80% kita boleh sembuhkan. Ini untuk semua kanker? Ya, semua jenis kanker. Tapi kalau dah tahap 3, tahap 4 atau sampai dah tulang, hati kan,
itu kita mampu sehatkan sampai 30%. Ada satu orang yang di Malaysia, dia bersedia untuk dia telefon siapa saja, satu Mr. Kwa dari Taiping. Dia memakan ubat ni, dia stage 4 bladder cancer. Jadi hospital Selayang putuskan dia hanya akan berumur 6 bulan saja. Tapi sampai sekarang sudah 9 tahun dia masih hidup. Alhamdulillah. Dia bilang, sekarang Puan, saya mau cakap apa dengan orang, saya akan cakap bahawa ubat Puan bagus. Itulah sekitar 80%. Kalau stage 1, 2 insyaAllah. Dan kemudian yang untuk sekarang tu ada lagi satu penyakit ketumbuhan juga, seperti cyst, myop, fibroid kan. Itu umumnya kalau bentuk ketumbuhannya macam itu, insyaAllah 3 bulan insyaAllah Allah izinkan sihat. Ya, sebab itu bukan ya. bukan kanker ganas kan. Ya. Dia kanker jinak yang itu hanya ketumbuhan biasa. Itu lebih mudah mengobatnya. Di dalam tumbuh-tumbuhan itu sebenarnya terkandung bahan kimia yang banyak. Jadi kalau kita sebut, dia adalah sumber bahan kimia yang semula jadi, yang alamiah lah. Alamiah. Yang disediakan oleh Allah untuk makhluknya di bumi ini, untuk mempermudah makhluknya ibadah sebenarnya. Yeah. Dia kalau menurut agama dalam sejarah perkembangan dunia, dalam pembuatan bumi, sebelum bumi diciptakan, 6.000 tahun sebelum bumi diciptakan, Allah sudah ciptakan hukum-hukum, termasuk hukum alam, semua hukum untuk kehidupan manusia di bumi. Jadi, bumi akan dihuni oleh manusia, Allah buatkan penyakit, dia tidak akan zalim, dia akan mesti ciptakan obat. Jadi dalam tumbuh-tumbuhan tu, sebenarnya yang maha saintis adalah Allah. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan obat herbal berisi bahan kimia yang banyak, variasi yang banyak, yang akan boleh digunakan oleh manusia untuk keselamatan hidup. Baik itu mungkin untuk makanan, pakaian, dan termasuk juga untuk obat. Yalah, kita sebagai umat Islam pun sebenarnya kita memikirkan bagaimana kita untuk berbuat sesuatu kepada umat Islam secara amnya. Maksudnya kalau dalam hukum Islam adalah fardu kifayah, menyediakan sesuatu untuk umat Islam yang kita tidak tergantung kepada orang kafir untuk keperluan hidup umat Islam, disebut dengan fardu kifayah. Ubat yang saya buat ni adalah boleh dipertanggungjawabkan secara medis, sebab pesakit yang datang kepada saya pun di bawah kawasan oleh doktor di Malaysia. Biasanya doktor Malaysia kalau dia sudah angkat tangan, tak boleh lagi buat apa-apa dengan pesakit, dia akan, tolonglah Pak Cik cari ubat apa yang Pak Cik boleh dapatkan di luar untuk menolong Pak Cik. Kami sudah tidak ada fasilitas untuk merawat Pak Cik. Jadi dia akan bawa data klinik kepada saya, kemudian kita mulai rawat, dan dia nanti akan datang balik kepada doktor itu bilang, alhamdulillah saya ada makan ubat sesuatu. Kadang-kadang dia rahsia kan, kadang-kadang dia bagi botol ubat tu, ini doktor saya makan ubat ni daripada Dr. Sianu UPM, nombor telefonnya ini. Dia bawa kad. Nanti kadang-kadang doktor itu akan telefon. Dia bilang, betul you bagi pesakit ubat yang macam ni, macam ni. Okey, terdiri pada apa-apa, dia tanya kan. Ubat apa isinya di dalam? Saya sebut obatnya ini empedu bumi, mahkota dewa, ini. Kadang-kadang dia kenal, kadang tak kenal. Tapi okeylah. Noni itu adalah istilah umum yang selalu orang pakai. Sebenarnya adalah buah mengkudu itu sama. Buah mengkudu juga. Sama ya. Khasiatnya memang banyak. Secara tradisional orang pakai untuk menurunkan tekanan darah, untuk menurunkan kolesterol, untuk menurunkan gula juga, untuk obat kanker juga. Secara kalau kita buat analisa kajian untuk in vitro, artinya kita buat uji dengan sel kanker yang kita hidupkan, memang dia berkhasiat sebagai anti kanser. Kalau kita buat secara in vivo pun dia terbukti. Cuma kalau kita cobakan kepada manusia, khasiatnya memang ada, tapi tidak seefektif kalau kita buat campuran beberapa produk. Sebab saya diambil PhD dulu, kita ambil satu tanaman jemuju yang dia ini kita tengok dia punya mekanisme reaksi dia terhadap badan kita. Jadi mungkin setiap tanaman mempunyai mekanisme yang lain-lain. Jadi apabila kita campur beberapa jenis tanaman yang mekanisme dia serentak dia bergerak kepada sel kanker, itu yang boleh membunuh sel kanker. Sebab macam ni, dalam badan kita ada disebut dengan onkogin dan proto-onkogin. Yang onkogin ni adalah jin atau genetik yang dalam badan kita yang akan menjadi sel kanker. Proto-onkogin ni adalah
asal. Jadi kalau misalkan bahan dari luar datang masuk ke dalam badan kita merusak proto-onkogin, dia akan berubah menjadi onkogin. Onkogin ini akan mempergiat terjadinya sel kanker dalam badan kita. Sebab sekarang alam kita sekitar kita kan kotor. Pencemaran, makanan, air pun tak selamat kan. Jadi kemungkinan barang radikal bebasnya akan masuk dalam badan kita, ini akan merubah onkogin yang terdapat pada DNA kita menjadikan itu kanker. Jadi tidak ada antibodi ya di sana, Bu? Antibodi ada, tapi sebabkan radikal bebas sudah masuk, antibodi itu turun. Ya. Jadi tidak sekarang kuat, tidak kuat. Bahan-bahan yang ada dalam herbal ini Allah sediakan, dia boleh merangsang kita punya antibodi untuk melawan penyakit yang masuk. Jadi memperkuat antibodi kita ya, betul, untuk menyerang kanker. Jadi noni itu memang dia berhasil sebagai anti kanker macam-macam itu. Cuma kalau dia satu saja yang kita makan, kita tak yakin dia akan seefektif bila kita campur. Jadi saya buat obat ni, saya pelajari mekanisme ini, kajian internasional macam mana, kemudian saya coba kombinasi. Kalau sudah habis, saya pikirkan memang betul ini adalah resep yang jitu untuk kanker. Saya akan coba cari bahan, dapat bahan, saya akan timbang dan solat hajat dulu. Minta kepada Allah sebab dia yang memutuskan berhasil atau tidaknya suatu ini kan. Kata Allah jadi kan. Jadi saya solat 2 rakaat, ya Allah saya ingin menolong saudara saya sedang sakit. Saya menurut ilmu yang saya ada, inilah yang saya temukan resepnya. Maka kau tolonglah berikan manfaat, jangan ada mudarat sedikit pun. Itulah. Lepas itu saya berilah pada pesakit. Selalunya respon Alhamdulillah. Dalam 2 minggu dia akan telefon, okey doktor, penyakit saya dah begini. Kita pun rekod. Sampai dia sehat. Kadang-kadang kalau dah stage 4 tu, dia mungkin akan panjang umurnya sampai 5 tahun baru dia akan meninggal. Tapi dalam keadaan sehat, masih sempat ibadah lah. Harapan saya sebenarnya besar. Harapan saya itu ingin membuat suatu rumah sakit integrasi. Arti integrasi seperti Kyoto University punya hospital. Dia ada 2 bagian. Ada bagian untuk obat herbal, ada obat yang moden. Jadi terserah kepada pesakit mau memilih obat moden atau obat herbal. Jadi kalau di Riau dibuat, saya rasa banyak tertolong. Misalkan yang sudah kemoterapi berpuluh-puluh kali, mungkin tak tertangani, dia boleh memilih untuk herbal. Jadi harapan untuk sehat untuk masyarakat ni insyaallah lebih meningkatlah daripada yang sedia ada. Jadi masyarakat ada pilihan ya, silakan pilih sendiri ya. Baik, terima kasih Puan Nurmawati Sarone MSc telah berbagi ilmu dengan kita di sini, semoga sukses. Baiklah saudara, demikianlah bincang-bincang kita tentang potensi pengembangan herbal di Indonesia bersama Dr. Nurmawati Sarone MSc, APT. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.